Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Allah sebab hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji, dan mendengarkan firman-Nya. Betapa besar kasih setia Tuhan yang menopang hidup kita dari hari ke hari. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dalam Mazmur pasal 46 ayat 1-12 dengan tema Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami memahami kebenaran-Mu. Jadikan firman ini kekuatan, penghiburan, dan pengarah hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya bukan kata manusia yang terdengar, melainkan suara-Mu yang berbicara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1-12. Mari kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa hidup ini seakan goyah? Ketika pekerjaan tak pasti, ketika penyakit datang, ketika keluarga menghadapi badai masalah, kita seringkali bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mazmur 46 ditulis untuk menjawab keraguan itu. Ini bukan hanya nyanyian pujian, tetapi juga pengakuan iman umat Allah yang percaya bahwa di tengah kekacauan dunia, Tuhan tetap hadir dan berkuasa. Bait Mazmur ini bukan lahir dari situasi nyaman, melainkan dari masa krisis, ketika bangsa Israel menghadapi ancaman dari luar dan ketakutan di dalam. Namun, pemazmur menegaskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang senantiasa hadir dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Saudara yang terkasih, tema Allah tempat perlindungan dan kekuatan berarti bahwa iman sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada siapa Allah itu sendiri. Ketika dunia goyah, iman kita tetap teguh karena sandarannya bukan pada manusia, melainkan pada Allah yang kekal. Perlindungan dan kekuatan sejati bukan berasal dari harta, posisi, atau kuasa.
Melainkan, saudara yang terkasih, mari kita lihat bagian-bagian dari Mazmur 46. Ayat 2-4, Allah sebagai tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang senantiasa hadir dalam kesesakan. Kata tempat perlindungan dalam bahasa Ibraninya adalah mahaseh, artinya tempat berlindung dari badai. Ini menggambarkan Allah sebagai benteng rohani, tempat kita lari saat hidup diterpa badai. Sedangkan kata kekuatan os berarti sumber daya batiniah, bukan hanya tenaga fisik, tetapi kekuatan untuk bertahan dalam iman. Pemazmur melanjutkan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Artinya, walau semua hal di dunia tampak runtuh, iman kita tetap tidak goyah, karena Allah tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ayat 5-8, kota Allah yang teguh. Ada suatu sungai yang alirannya menggembirakan kota Allah. Allah ada di tengah-tengahnya, ia tidak akan goncang. Dalam konteks ini, kota Allah menunjuk kepada Yerusalem, lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Sungai melambangkan damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Meskipun musuh mengepung, kota itu tidak akan tergoncang karena Allah ada di tengah-tengahnya. Ini menunjukkan bahwa hadirat Allah lebih kuat daripada ancaman dunia. Saat kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita, maka badai boleh datang, tapi hidup kita tidak akan tenggelam. Ayat 9-12, Allah yang berdaulat atas segala bangsa. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalimat diamlah, harpu, dalam bahasa Ibrani berarti berhenti berjuang dengan kekuatan sendiri. Allah memanggil kita untuk menenangkan diri dan percaya kepadanya. Seringkali kita terlalu sibuk mencari solusi sendiri, padahal Tuhan berkata, "Berhentilah dan biarkan aku bekerja." Saudara yang terkasih, Mazmur ini mengajarkan bahwa 1. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi menjanjikan hadirat di tengah badai. Bukan situasi yang membuat kita aman, tetapi keberadaan Allah yang menyertai. 2. Kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah takut, tetapi tetap percaya di tengah ketakutan. Iman tidak menghapus rasa takut, tetapi menempatkan rasa takut itu di bawah kuasa Tuhan. 3. Allah berdaulat atas segala keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidup, krisis ekonomi, konflik, penyakit, atau kehilangan, tidak ada yang melampaui kendali Allah. Saudara yang terkasih, bagaimana firman ini berbicara untuk kita hari ini? 1. Ketika kita lemah, ingatlah bahwa Allah sumber kekuatan. Doa sederhana di tengah air mata pun bisa menjadi tempat perlindungan yang kokoh. 2. Jadikan Tuhan pusat hidup kita. Jangan biarkan pekerjaan, masalah, atau teknologi menggantikan posisi Allah dalam hati kita. Bila Allah di tengah hidup kita tidak akan goyah. 3. Belajarlah untuk diam di hadapan Tuhan. Hentikan kepanikan. Berhenti mengandalkan diri sendiri. Dalam keheningan, kita akan menemukan Tuhan bekerja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi. Saudara-saudara, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah panik gara-gara sinyal WiFi hilang? Banyak juga ya. Termasuk saya juga. Saya pernah ngalamin waktu itu.
Malam Minggu, jam 10 malam, sedang khotbah online pakai Zoom. Tiba-tiba sinyal hilang. Jemaat saya di layar langsung freeze semua. Ada yang mulutnya kebuka tapi nggak gerak. Ada yang lagi ngangguk-ngangguk kayak boneka solar di mobil. Saya panik. Saya langsung lompat ke tempat tidur. Angkat modem kayak persembahan. Jalan keliling rumah sambil ngomel. Tuhan, tolong, nyalain dulu wifi-nya. Ini pelayananmu loh. Tapi sinyal tetap hilang. Akhirnya, saya sadar. Manusia itu gampang panik kalau sinyal dunia hilang. Tapi sering santai kalau sinyal dengan Tuhan yang hilang. Mazmur 46 bilang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya, kalau hidup lagi no signal, kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan pegangan, Tuhan itu hotspot sejati. Tapi sayangnya, kita sering kayak orang yang sok ngerti teknologi rohani, tapi males connect. Misalnya begini, kita lagi susah bukannya buka Alkitab, malah buka aplikasi toko online. Lagi stres, bukannya doa, malah buka TikTok. Lagi sedih, bukannya nyanyi lagu pujian, malah scroll status mantan. Ngaku dong. Padahal Tuhan itu nggak pernah lemot, nggak pernah error 004, dan nggak butuh update software. Koneksinya selalu kuat, asal kita dekat dengan sumbernya. Mazmur 46 bilang, Allah itu tempat perlindungan. Tapi kadang kita larinya bukan ke Tuhan, kita larinya ke hal-hal lain. Saya ingat satu kejadian lucu waktu kecil. Saya takut banget sama petir. Kalau hujan deras, saya langsung teriak-teriak, "Mama, ada kilat!" Dan saya punya ide cerdas. Menurut saya waktu itu, saya sembunyi di bawah meja logam. Mama saya panik. "Nak, jangan di situ, malah bahaya." Tapi saya jawab polos. "Loh, katanya meja ini kuat, Mah." Nah, seringkali kita juga begitu sama Tuhan. Waktu badai hidup datang, kita sembunyi di tempat yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya rapuh. Kita pikir uang bisa jadi perlindungan. Kita pikir teman bisa selalu ada. Kita pikir kepintaran kita bisa menyelamatkan. Tapi waktu badai benar-benar besar, semua itu roboh. Dan baru di situ kita sadar, cuma Tuhan yang benar-benar kokoh jadi benteng kita. Nah, ayat yang paling terkenal dari Mazmur 46 itu kan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi jujur, diam itu susah banget, iya kan? Kalau manusia zaman sekarang disuruh diam paling cuma 5 detik udah pegang HP lagi. Kita tuh kayak gak bisa diam sebelum posting lagi berdoa di story dulu. Padahal Tuhan tuh kadang mau bilang, "Anakku, berhenti dulu sibuk mikirin semua. Aku ini Tuhan, bukan kamu yang harus selesaikan semuanya." Saya pernah ngalamin juga hal konyol waktu ban mobil saya kempes di tengah jalan. Saya panik, gak tahu ganti ban. Saya doa, "Tuhan tolong saya, kirim malaikat." Gak lama ada tukang tambal ban lewat dorong sepeda. Tuhan jawab doa saya, tapi dengan malaikat yang bau oli. Dari situ saya belajar. Waktu saya diam dan berhenti panik, Tuhan justru bekerja. Dia nggak pernah telat, tapi sering kita yang keburu-buru. Mazmur 46 bilang, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang, kita tidak akan takut. Nah, zaman sekarang, gunung yang gonjang itu bukan cuma gempa, tapi bisa berupa utang yang makin tinggi, atau harga cabai yang naik terus. Tapi ingat, dunia bisa berubah, tapi Allah tetap sama. Dan lucunya, kadang justru di saat paling berat, kita baru sadar, Tuhan paling nyata. Saya pernah ketemu seorang ibu jemaat yang sederhana banget.
hidupnya susah. Tapi setiap kali saya tanya kabar, dia jawab, "Puji Tuhan, masih bisa senyum, Pak." Kalau nggak bisa senyum ya minimal bisa ketawa sendiri. Saya tanya, "Kok bisa tetap tenang, Bu?" Dia jawab, sambil senyum, "Karena Tuhan nggak pernah cuti, pendeta." Nah, itu iman yang sejati. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena tahu siapa yang pegang kendali. Saudara yang terkasih, Mazmur 46 menegaskan satu hal pasti, bahwa sekalipun dunia bergoncang, Allah tetap Allah. Dia benteng yang kokoh, perlindungan yang pasti, dan sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ketika kita berlindung padanya, kita tidak hanya selamat, tetapi juga diperbaharui dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Di tengah badai hidup kami datang dan berlindung padamu. Ajarlah kami diam dan percaya, sebab Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Teguhkan iman kami agar tidak goyah oleh keadaan, dan jadikan hidup kami saksi dari kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.